Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Kenny Junarta Prandika, absen 16. Namaku Muhammad Rafi Prasetyo dari absen 22. Di sini kita bakal menjelaskan mengenai sejarah dari Kerajaan Banten. Oke. Jadi, selamat mendengarkan. Selamat menyaksikan. Pada abad kelima, daerah Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya, serta menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang melibatkan berbagai kerajaan di seluruh wilayah Nusantara. Kerajaan Banten resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran, yakni Maulana Hasanuddin. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan kerajaan Pajajaran, Maulana Hasanuddin lantas mendirikan kerajaan Banten serta memilih Surosowan sebagai ibu kotanya. Ia juga mengganti namanya menjadi Sultan Maulana Yusuf. Masa kejayaan Kesultanan Banten dimulai pada sejak abad ke-16 sampai awal abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan sosok di balik kesuksesan Kerajaan Banten yang berkuasa dari tahun 1651 sampai 1683. Selama periode tersebut, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten juga menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang terpenting di Asia Tenggara. Lokasi Banten yang menghadap Selat Sunda dimanfaatkan dengan sangat apik, yang menjadikan Banten sebagai salah satu pelabuhan terbesar di wilayah tersebut, sehingga menghasilkan pendapatan besar dari sistem perdagangan internasional. Masa kejayaan Kerajaan Banten juga mencerminkan berkembangnya seni dan budaya. Banten dikenal dengan seni keramiknya, khususnya tembikar berglazur yang cantik. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga menjalin hubungan dagang yang erat dengan banyak negara, tepatnya negara-negara asing, termasuk Belanda, Inggris, hingga Portugal. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai masa keruntuhan dari Kerajaan Banten. Jadi, Kerajaan Banten itu mulai mengalami keruntuhan ketika menjadi sasaran ekspansi kolonial oleh Belanda. Terlebih, pihak kolonial mengamankan basisnya di wilayah Batavia dan berusaha menguasai berbagai wilayah penting di sekitarnya. Muncullah perjanjian Panarukan yang menyebutkan bahwa Kerajaan Banten mengakui kedaulatan VOC di wilayah Banten, yang membuat Banten menjadi negara bawahan VOC. Di bagian internal Banten sendiri, terdapat perpecahan internal dan perselisihan yang mengakibatkan terbaginya Kesultanan Banten menjadi dua bagian, yakni Kerajaan Banten Lama dan Kerajaan Banten Girang. Sampai akhirnya Belanda berhasil menaklukkan Kerajaan Banten setelah mengalami beberapa pertempuran dan konflik bersama pasukan pemberontak. Sultan Muhammad Syaifuddin selaku penguasa Kerajaan Banten pada saat itu menyerah kepada Belanda pada tanggal 18 November 1832 yang menandai keruntuhan dari Kerajaan Banten. Lalu di sini aku akan menjelaskan mengenai peninggalan dari Kerajaan Banten. Jadi yang pertama itu ada Benteng Spelwich. Benteng Spelwich merupakan benteng yang didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji. Benteng yang dibangun pada 1682 ini merupakan simbol kekuasaan Belanda dan diperkirakan sebagai tempat pemukiman dan pertahanan. Kamu bisa mengunjungi Benteng Spelwich ini di Kampung Pamarican, Banten. Lalu peninggalan Kerajaan Banten berikutnya yaitu Danau Tasikardi. Danau buatan ini diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau Tasikardi memiliki luas kira-kira 6,5 hektar dan dilapisi dengan keramik dan batu bata. Lokasinya berada di Jalan Banten Lama, Pegadingan, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Lalu yang ketiga ada Keraton Kaibon. Keraton ini adalah peninggalan Kerajaan Banten yang dibangun pada 1815. Keraton ini merupakan bekas kediaman Sultan Syaifuddin, Sultan Banten yang memerintah pada tahun 1809 hingga 1815. Pada 1832, keraton yang berlokasi di Kasunyatun, Kesemen, Serang, Banten ini dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda. Bangunannya menyisakan pondasi, gapura, dan tembok-tembok. Lalu yang keempat ada Keraton Surosowan yang berdiri sekitar abad ke-17.
Keraton Sorosawan diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini mengalami penghancuran beberapa kali. Saat ini, revitalisasi kawasan Keraton Kesultanan Banten telah memasuki tahapan selanjutnya, yakni tahap pengembangan pariwisata dari yang sebelumnya tahap penataan kawasan, seperti dikutip dari laman Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Lalu untuk peninggalan-peninggalan berikutnya akan dijelaskan oleh Kenny. Lalu yang kelima ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun pada pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keunikan dari bangunan ini adalah ciri khasnya akulturasi tiga budaya Cina, Arab, dan Eropa. Di kawasan masjid ini terdapat makam sultan dan keluarga sultan, tepatnya berada di serambi masjid. Saat ini Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar seperti kegiatan seperti acara Maulid Nabi. Lalu yang keenam ada Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk diperkirakan dibuat pada pertengahan abad ke-17. Meriam ini memiliki panjang 341 cm, diameter belakang 66 cm, dan diameter mulut 60 cm, dan bagian dalamnya yaitu 32 cm. Meriam Amuk ini terdapat di benteng Spellwijk. Dalam sejarahnya, meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh dan ledakan yang besar. Peninggalan ketujuh ada yang dinamakan Vihara Avalokitesvara. Vihara Avalokitesvara ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1542. Letak vihara ini dekat dengan Masjid Agung Banten. Nah, pada tahun 1774, vihara dipindahkan ke kawasan Pamerika. Hingga saat ini, ukiran pada vihara ini menceritakan kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan. Jadi segitu saja penjelasan mengenai sejarah Kerajaan Banten yang telah kami paparkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.